sebenarnya. Tetapi saya ingin melakukan analisis untuk mengoreksi, ya, untuk membuktikan bahwa ini tidak diproduksi dengan word processor yang canggih, ya, ya seperti yang diklaim oleh para penuduh tersebut, ya. Nah, yang pertama kita bisa lakukan zooming seperti ini, ya. Kemudian kita bisa melakukan namanya correct perspektif. Jadi kita atau mau kita ulangi lagi bisa, ya. Saya coba ulangi, saya buat file yang baru, ya. Nama filenya image 2025034, ya. Jadi kita buat dari awal, ini sebenarnya sudah saya siapkan, ya. Cuman oke lah, ya. Nah, saya gambar yang aslinya yang ini, ya, image yang ini, ya. Sama sebenarnya, ya. Nah, tapi saya mau mengulangi bagaimana sih cara melakukan correct perspektif, gitu, ya, supaya tampilannya seolah-olah dari depan, bukan dari samping seperti ini, ya. Nah, correct perspektif itu juga sering sekali kita manfaatkan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan rata-rata miring, ya kan, miring, ya. Dari kamera dia lewat-lewat aja begitu, ya. Tetapi ketika kita bisa shoot, meskipun dia miring, kita bisa belokkan, ya, perspektifnya supaya kita bisa melihat plat nomornya. Kurang lebih sama, ya, yang kita lakukan. Nah, di sini ada fitur namanya fitur edit, ya, edit, ya, correct perspektif. Edit dalam artian bukan mengedit filenya, ya. Jadi keunggulan dengan software forensik seperti ini, ya, yang ini filenya tadi baru image loaded, itu adalah kita bisa mempertahankan file aslinya meskipun kita lakukan berbagai filter, ya, seperti misalnya filter untuk correct perspektif ini, ya, edit correct perspektif, ya, saya ambil dari ujung ke ujung ini, oke. Nah, dia sudah jadi tegak, ya. Jadi perspektifnya sudah seolah-olah dari atas, gitu, ya. Nah, kemudian yang kita lakukan apalagi, kita bisa crop ini, ya. Kita crop di filter ini, ya. Kita lakukan cropping, ya, supaya ini seolah-olah satu lembar HVS, ya. Supaya nanti pengukuran kita lebih akurat. Kalau kita masih miring seperti itu, cara mengukurnya nanti, mengukur jarak segala macam, ya, yang dikatakan auto space atau scaling segala macam lah, ya, istilah-istilah dari Richmond itu, ya, itu tidak bisa, ya, kita lakukan karena posisinya miring. Tapi kalau udah dari atas, kita perspektifnya nanti baru bisa kita tentukan, ya. Oke, kita play, hasilnya seperti itu, ya. Nah, inilah tampilan depannya, sehingga kita bisa melihat seolah-olah ini hasil cetakannya sebuah kertas lembaran seperti itu, ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan, ya? Kita bisa mengukur apakah ini dibuat, ya, dengan word processor yang modern atau tidak. Kalau Anda menggunakan word processor yang modern, katakanlah Microsoft Word, biasanya Anda akan melakukan apa? Center, ya kan? Otomatis, ya. Anda center semua ini, bagian di sini, sehingga apa? Otomatis bagian-bagian yang sisa yang ada di sana itu otomatis akan simetris, ya. Nah, kita lihat di sini, apakah ini simetris, ya? Nah, di sini ada pengukurannya, ya. Jadi ada banyak kecanggihan dari software ini, ya. Jadi software ini bisa digunakan untuk mengukur benda-benda. Misalnya ada foto, gitu, ya. Foto mau 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, misalnya, ya. Gambar-gambar tersebut kita bisa mengukur secara presisi, ya, asal ada referensinya. Misalnya di sana ada pulpen, ya, pulpennya ukurannya katakanlah 25 cm, gitu, ya. Nah, kemudian ada benda-benda lain di sana, ya, baik itu 3 dimensi maupun 2 dimensi, kita bisa mengukur dengan mudah benda-benda yang ada di sana nantinya dengan adanya referensi itu. Nah, di sini referensi yang bisa kita fixkan misalnya apa kira-kira, ya?
Mungkin kita nggak pernah mengukur, saya juga sama sekali nggak pernah mengukur, meskipun oke lah ini A4 karena rata-rata skripsi menggunakan A4 ya, itu hanya untuk mempermudah saja ya. Kertas A4 kalau nggak salah 210 cm kali 297 ya kalau nggak salah ya. Nah kita menggunakan pengukuran itu lebih mudah ya. Jadi saya akan coba aktifkan di sini ada namanya measure ya, karena ini 3 dimensi kertas ya. Kemudian saya lakukan referensi ya. Saya aktifkan referensinya dulu bahwa yang pertama X-nya dari sini ke sini, jadi kertas katakanlah ini A4 gitu ya. Kita nggak memastikan bahwa ini ukurannya persis sama. Kita hanya membandingkan nanti apakah ini presisi menggunakan center gitu ya, di tengah gitu ya, ataukah ini adalah hasil cetakan menggunakan semacam rugos awalnya cetakannya ya. Kita bisa lihat. Ini ke sini katakanlah 210 measurement centimeter ya. Kemudian year reference ini sampai ke bawah. Ini 297. Kayaknya begitu ya, 297, 210 kali 297. Ini hanya untuk referensi aja ya, supaya kita bisa membandingkan nanti. Nah, sekarang kita bisa mengukur bagian yang mana ke bagian yang manapun gitu ya. Nah, saya coba zoom di sini. Sebenarnya secara kasat mata kita sudah bisa melihat sebenarnya bahwa ini tidak presisi di tengah. Ya. Anda bisa melihat ini ke sini, ini ke sini, itu berapa? Nggak persis di tengah ya. Nah, nanti kebetulan saya sudah membuatkan file lain, lembar pengesahan yang saya buat pakai Office, Microsoft Office versi yang lama, ya. Nanti kita bandingkan, ini persis kata-katanya, ya. Semuanya saya ketik ulang, gitu ya. Nanti kita bandingkan, ini Times New Roman, ya. Buktinya di mana? Bentar. Saya coba cari dulu. Ada fotonya ya, sebentar. Jadi ini perusahaan. Nah ini ya. Jadi saya mengetiknya seperti itu, saya coba merangkum. Jadi silakan nanti Anda juga melakukannya. Coba buat sepersis mungkin ya. Bisa nggak Anda buat sepersis mungkin halaman pengesahan tersebut menggunakan Times New Roman? Pasti berbeda. Apalagi yang kemarin katakannya auto scaling segala macam, itu berantakan banget. Jadi ya, nggak mungkin ya, Anda bisa membuat ya seperti ini menggunakan Times New Roman. Kenapa? Karena memang bukan Times New Roman, spasi segala macam juga berantakan, tidak center segala macam. Nah ini sekarang kita buktikan bahwa ini tidak center, ya. Ini tadi kita inikan, kemudian kita bisa mengukur, ya. Ini jarak ini ke sini, ini jarak ini ke sini, itu bisa kita ukur dengan mudah menggunakan measure, ya. Atau untuk mempermudah kita bisa aktifkan grid mungkin ya, kita aktifkan garis-garisnya ya. Sebentar, saya coba aktifkan garis-garisnya. Presentation. Kemudian grid ya. Oke, saya tambahkan mungkin sekitar 25 seperti itu. Untuk mempermudah kita melihat apakah ini di center. Sama, biasanya word processor pasti di center, ya kan? Di center seperti itu. Kita coba zoom ya. Seperti ini ya. Anda bisa lihat di sini 1, 2, hampir 2,5 lah gitu ya. Kalau di sini berapa? Ini cuma 1. Di Kota Madya, di depan Kota Madya itu. Jaraknya dengan S. Itu cuma 1 blok. Sedangkan di sini, itu hampir 3 blok. Di bawah studi, itu space-nya hampir 3 blok. Dari sini sebenarnya kelihatan bahwa ini bukan menggunakan word processor. Ya. Tapi menggunakan apa? Yaitu tadi cetakan. Menggunakan plat offset
ya, dicetak, bukan dengan print-printan, bukan dengan printer zaman sekarang, ya. Jadi itu bisa dibuktikan sebenarnya. Nah, tantangannya silakan aja, Anda bisa nggak menggunakan Times New Roman untuk membuat supaya persis seperti itu? Pasti nggak akan bisa, ya. Pertama, Anda bisa lihat juga Times New Roman A-nya seperti ini, ya. Ini baru A aja, A-nya saja kita lihat, gitu ya. Sedangkan di sini A-nya seperti apa? Coba lihat. A-nya ada topinya, ya. Dan banyak sekali perbedaan yang lain, ya. Anda bisa mencermati itu dan sebenarnya kelihatan, ya, karena file saya ini resolusi tinggi, ya. Saya coba hilangkan gridnya tadi, ya. Bisa kelihatan di sini sebenarnya tidak rapinya huruf-huruf tersebut. Ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah dan seterusnya, gitu ya. Karena memang zaman itu tidak ada word processor, ya. Huruf S-nya juga beda, huruf K-nya juga beda sebenarnya, ya. Makanya Anda nggak akan bisa, ya, mencetak, buatkan, ya, menggunakan Office berapapun Anda buat persis seperti yang ada di sini, ya. Kalau ada silahkan nanti, ya, bisa menghubungi kita, ya. Kenapa? Karena font ini itu font cetakan, bukan font dari word processor, ya, dan bukan TNR yang pasti, ya, bukan Times New Roman. Memang mirip, ya. Anda bisa bandingkan nantinya, ya, misalnya uh, huruf apa lagi, ya, atau yang ini lagi, nih bagian di sini, ya. Kita bisa bandingkan kalau di sini presisi, ya. Ini yang saya buat menggunakan Times New Roman, menggunakan hukum kertasnya 210, ya benar, 210 mm, ya. Oh, nggak masalah, itu hanya apa namanya, referensi aja, referensi, ya. Oh, ini 210, ini berapa? Nah, itu bisa apa namanya, ya saya tadi keliru, saya buat sentimeter, tapi sama-sama sentimeter saya kira nggak masalah, ya. Yang penting referensinya benar, sama, ya. Saya hanya menunjukkan perbedaan antara jarak, ya, sehingga tidak persis center, ya. Ya. Itu bisa kita revisi juga nantinya, tapi sama aja hasilnya, ya. Jadi tadi di sini ada tadi yang mengoreksi saya buat 210 cm, yang benar 210 mm, ya. Tapi itu cuma referensi aja supaya angkanya muncul, ya. Supaya angkanya muncul, karena supaya untuk mengukur angkanya kita harus buatkan referensinya, ya. Ini harusnya sentimeter, ya. Kita bisa edit juga sebenarnya, ya, referensinya tadi. Measure yang ini, ya. Ini cuman istilah aja, ini milimeter, ya. Cuman istilah aja, nggak ada pengaruh lah sama yang lain. Atau kita bisa mengukur juga secara manual misalnya, ya. Oh, ini ke sini berapa sih? Ini ke sini, ke P, huruf P ini kelihatan, ya. Jadi berapa ini angkanya? Terlalu kelihatan. Sama, oh 11,56 di sini angkanya, ya. Nah, kita coba sekarang mengukur yang sini. Ke sini. Itu cuma 4,95, jadi hampir setengahnya. Jadi ini udah nggak center. Word processor nggak mungkin, ya, jaraknya sedemikian jauh misalnya. Begitu juga nanti jarak antar yang lainnya juga, ya. Di bagian yang lainnya juga. Misalnya ini, ya. Makanya tadi saya buat, saya coba aktifkan lagi gridnya, ya. Visornya saya matikan aja. Nah, ini gridnya. Bisa kelihatan juga di sini, ya. Nah, bagian sini juga, ya. Ini satu blok lebih ke U, ya. Dari sini satu blok juga nggak ada, ya. Dari Fakultas Kehutanan ke Gajah Mada. Jadi kalau kita menggunakan prosesor, ya, kita pasti bisa buat itu center, ya. Katakanlah ini kita buat jadi apa? Biasanya table, ya, table 1, table 2 dan seterusnya, gitu, ya. Nah, dari situ sebenarnya sudah terjawab bahwa ini tidak menggunakan word processor, ya. Dan bukan menggunakan Times New Roman, ya. Tapi menggunakan plat offset, ya. Kalau informasinya pakai hand press, ya. Tapi itu sejenis offset lah, ya. Bukan cetakan digital. Jadi nggak mungkin ini ada file digital, ya.
zaman segitu ya, zaman segitu. Memang ada ya yang sudah ada beberapa informasi, oh ini bisa pakai typewriter atau bisa pakai menggunakan apalah istilahnya, ada beberapa software. Tapi kalau kalau yang saya analisis itu tidak ya. Dan pengakuan dari perdana juga mereka menggunakan hand press ya, offset ya. Dan itu bisa terbukti ya. Anda bisa hitung nanti jarak ini ke sana, jarak ini ke sana dan seterusnya, itu Anda bisa hitung sendiri ya. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan analisis bukan digital forensik ya, karena yang kita analisis ini fisik ya. Tapi kalau ingin membuktikan, oh cara mengukur bahwa ini dicetak atau tidak ya, bahwa ini hasil hasil printing dari word processor atau tidak, atau dengan Word atau tidak, kita bandingkan dengan yang ini. Ini kita bandingkan dengan yang ini ya. Saya tambahkan katakanlah gridnya ya, sama-sama katakanlah 25 ya, ya sama-sama besar seperti itu. Ini presisi sekali ya. Ada garis tengahnya segala macam. Kalau mau kita ukur, ini satu blok, ini satu blok. Ya. Inilah kalau kita membuat halaman pengesahan menggunakan Times New Roman. Nggak mungkin ya. Anda membuat center ini gitu ya. Terus satunya melenceng ke sana, satu melenceng ke sini. Nggak mungkin ya. Jadi berbeda. Ya. Saya mencoba membuat persis ya. Saya mencoba membuat persis seperti yang tadi, nggak bisa. Dari fontnya juga sudah beda, alignmentnya juga sudah berbeda gitu ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan ya, sebagai bahan petunjuk boleh dikatakan. Nggak bisa jadi bukti ya. Analisis yang tidak menggunakan barang bukti aslinya ya, raw datanya atau fisiknya, itu hanya digunakan sebagai petunjuk. Sama seperti kita menganalisis nanti ijazah, misalnya ijazahnya Rismond gitu ya. Itu bukan bukti yang valid ya, tetapi kita bisa lihat benar nggak lulus tahun sekian, benar nggak ada wisuda tanggal sekian, benar nggak itu nama presidennya gitu kan, benar nggak huruf kanjinya seperti itu nggak masalah, itu jadi petunjuk, nanti bisa kita buktikan ya. Oke, mungkin itu sementara ya, dari saya Mbak, silakan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Baik, Mas Yus.